Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu. Withdrawalnya lancar, profitnya juga lancar. Amin ya. Di video kali ini kita akan belajar lagi ya. Jadi kita akan belajar lagi bagaimana 5 tips ya trading forex untuk trader Indonesia agar sukses dan profit tentunya ya. Buat teman-teman yang baru saja menyaksikan video ini, Endo sarankan saksikan video ini di layar yang lebih besar ya, supaya gambarnya lebih jelas. Dan juga jangan lupa gunakan headset supaya kualitas suara Endo lebih jelas lagi ya. Jangan lupa juga untuk mencatat apa-apa saja yang Endo akan sampaikan supaya teman-teman bisa menyerap ilmunya sebanyak-banyaknya. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Kenapa ini penting? Karena ini merupakan satu ilmu ya, tips untuk buat teman-teman yang ingin trading forex ya, supaya tradingnya sukses dan profit. Jadi trading forex ini sejauh ini masih dianggap sebagai cara yang paling mudah dan cepat untuk menghasilkan keuntungan ya. Hal ini memang benar ketika teman-teman sudah cukup pengalaman dan tidak asal membuat keputusan tentunya ya. Maksudnya apa? Jadi dalam trading forex itu kita tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh nafsu ya. Karena kalau kita buru-buru, kita nafsu, maka bukan untung, bukan profit yang didapat, tapi malah buntung alias rugi ya. Karena trading forex itu nggak boleh dengan tujuannya ingin cepat kaya, ingin cepat jadi miliuner, ingin cepat bayar hutang, ingin cepat segala macam, itu hilangkan dulu. Trading forex itu merupakan salah satu transaksi jual beli ya, dimana kalau kita beli harganya naik kita untung, tapi kalau kita beli harganya turun kita rugi. Jadi sama seperti cara kita trading atau transaksi dengan cara konvensional. Jadi sesimpel itu aja ya. Hanya bedanya kalau trading ini kita menggunakan fasilitas teknologi yang lebih maju daripada zaman-zaman yang lebih dulu ya. Contohnya kalau misalnya dulu kita mau beli dolar gitu kan, nah kita harus datang ke money changer ya. Misalnya kalau sekarang kita mau beli emas, kita harus datang ke toko emas. Tapi sekarang enggak ya. Sekarang kita dengan hanya menggunakan fasilitas teknologi atau dengan platform, kita bisa berdagang ya, kita bisa melakukan jual dan beli ya. Dan hasilnya itu ya tergantung dari transaksi yang kita lakukan ya. Jadi yang namanya jual beli itu ada rugi, ada untung. Tidak bisa, oh kalau kita jual beli pasti untung, nggak bisa ya. Namanya ini adalah dagang teman-teman ya. Yang namanya dagang itu sekali lagi ada untung, ada rugi ya. Tidak bisa untung semua ya. Nah jadi ini ya tips trading forex untuk trader Indonesia yang tepat ya. Nah bagaimana cara mempelajari trading forex ya? Pertama ya, hal pertama yang sangat penting dilakukan oleh trader adalah memahami ilmu-ilmu forex trading. Jadi dalam hal kita ingin trading forex, hal pertama yang kita harus lakukan adalah pengetahuan kita dulu ya. Jadi selain modal kita harus siapkan, maka pengetahuan kita itu harus cukup dulu. Kalau misalnya modal kita sudah ada, pengetahuan kita sudah cukup, baru kita boleh mulai untuk transaksi. Yang kedua ya, selama menjalani bisnis forex, teman-teman tidak boleh hanya mengandalkan feeling atau keberuntungan. Karena forex itu merupakan mata uang ya. Jadi barangnya itu ada ya, bukan yang di awang-awang, bukan yang di sesuatu yang bentuknya maya, tapi barangnya ada. Ya misalnya kalau Endo sebut misalnya kayak pound sterling, euro ya, Australian dollar, US dollar, itu kan barangnya ada. Emas, oil, silver, itu adalah barangnya ada dan itu bisa dipegang ya. Hanya memang yang kita transaksikan di dalam instrumen forex ini adalah sesuatu
nilai dari sebuah kontrak dari yang tadi Andrew sebutkan. Tetapi Andrew pastikan semua barangnya ada. Mungkin di sini yang nonton teman-teman lagi pakai emas. Nah, itu harga itu yang kita transaksikan. Jadi harga yang kita pakai ini adalah harga yang mengacu pada pasaran dunia, bukan harga yang diawang-awang gitu ya. Yang ketiga ya, jadi ada banyak ilmu tentang forex trading yang perlu dipelajari supaya setiap transaksi berdasarkan perhitungan matang, bukan sekedar menebak-nebak. Ini banyak nih pemula-pemula yang baru trading di dunia forex. Dia ngambil buy karena feeling, dia ngambil sell karena berdasarkan tebak-tebakan, hitung kancing nih ya, buy, sell. Jadi itu nggak bisa. Semua posisi yang kita lakukan harus berdasarkan dari analisa. Apakah harga akan naik, bagaimana supportnya, bagaimana resistennya, bagaimana fundamentalnya, bagaimana indikatornya, bagaimana data ekonominya. Jadi semua itu harus diperhitungkan. Jadi jangan sampai teman-teman ambil posisi buy sell itu karena berdasarkan feeling ya. Perasaan harga emas ini akan naik ya kan. Perasaan harga emas ini akan turun. Jadi semua berdasarkan feeling ya. Jadi jatuhnya itu kalau misalnya ternyata teman-teman beli, ternyata harga naik, teman-teman dapat untung, malah itu berdasarkan dari keberuntungan gitu ya, tebak-tebakan ya. Nah jadi teman-teman nggak tahu kenapa harga emas benar-benar naik, kenapa harga emas benar-benar turun gitu kan, fundamental teman-teman nggak tahu. Nah itu yang dikatakan artinya teman-teman sedang trading ya, menggunakan fasilitas atau platform forex tapi dipakai untuk berjudi. Nah itu yang banyak terjadi ya. Jadi cara trading itu bukan seperti itu. Jadi cara trading itu kita harus tahu bagaimana harga naik, kenapa harga turun. Dan sebenarnya itu semua sudah ada beritanya di mana-mana. Teman-teman tinggal buka Google, tinggal buka handphone, beritanya semua sudah ada. Bahkan Andrew selalu kirimkan berita-beritanya gratis ke dalam channel Telegram Andrew ya. Yang keempat, ya teman-teman harus paham dulu apa itu bid offer ya. Poin atau pip atau peak itu apa? Tick value, lot size, order, stop limit, margin call itu apa? Take profit dan stop loss ya. Nah, untuk yang ini ya Andrew tandain dulu ya. Untuk yang bagian ini ya, Andrew nggak bisa jelasin satu-satu ya. Itu semua sudah ada di dalam website www.profittraining.com. Atau kalau teman-teman mau tahu detail tentang ini, silakan Telegram Andrew di 08 0815 99 10 880. Nanti Andrew akan kirimin artikelnya aja ya. Karena kalau teman-teman nanya ini semua, ini nggak akan Andrew jelasin satu-satu, ini banyak sekali detailnya. Jadi teman-teman harus baca, teman-teman harus pelajari satu persatu apa itu bid offer ya kan, apa itu point, apa itu pip, atau apa itu peak, apa itu tick value, lot size, order, stop limit, ya, margin call dan take profit, stop loss. Itu teman-teman harus tahu dulu ya. Yang kelima ya, memahami cara kerja trading forex bisa dilakukan dengan membaca artikel ya, menonton video YouTube ya, dan juga mendengarkan podcast dan bergabung dengan forum komunitas forex. Nah, untuk yang kelima ini ya, Andrew tulis dulu. Untuk yang nomor 5 ini ya, teman-teman silakan kalau mau baca artikel bisa ke dalam website www.profittraining.com ya. YouTube-nya sekarang teman-teman Andrew yakin juga lagi nonton YouTube ya kan, lagi nonton YouTube Profit Training ya. Yang kelima, yang selanjutnya ya, mendengarkan podcast ya. Andrew juga sering mengundang narasumber-narasumber yang sangat-sangat kredibel ya, baik dari pialang maupun dari trader langsung. Andrew sering melakukan podcast. Silakan teman-teman, bahkan Andrew pernah podcast sama salah satu guru juga, trainer juga ya. Jadi teman-teman bisa mendengarkan second opinion dari mereka ya. Dan apabila teman-teman ingin bergabung dengan forum komunitas forex, silakan ya. Silakan masuk ke dalam channel Telegram Profit Training, itu gratis ya. Itu linknya ada di description box itu di bawah ini, atau silakan teman-teman Telegram di 081599108880. Andrew akan masukin teman-teman ke dalam channel Telegram komunitas dari forex member-member Profit Training ya. Jadi itu. Yang selanjutnya adalah ya, kalau teman-teman sudah paham dengan 5 poin tadi ya, kita harus memilih platform trading yang terpercaya. Platform trading seperti apa yang menurut Andrew itu terpercaya? Yang pertama ya,
harus menggunakan platform yang legal dan resmi di Indonesia. Platform yang legal dan resmi di Indonesia itu adalah platform yang diawasi oleh Bapepti. Nah, ini Andrew lingkarin dulu ya, supaya teman-teman jelas mengenai ini ya. Harus terregulasi oleh Bapepti. Jadi kalau misalnya platform tersebut tidak diawasi oleh Bapepti, ya ibaratnya gini loh. Ibaratnya satu platform nggak ada yang ngawasin, nggak ada wasitnya. Teman-teman ingin trading di sana tapi nggak ada yang ngawasin. Akibatnya apa? Akibatnya akan banyak sekali kecurangan-kecurangan. Akibatnya akan banyak sekali terjadi penipuan. Akibatnya akan banyak sekali teman-teman yang mengalami kerugian, bukan karena kerugian dari trading, bukan, tapi karena dicurangi. Ya, mungkin saja strategi teman-teman sudah benar, tapi karena brokernya curang, karena brokernya nakal, akhirnya teman-teman yang strateginya bagus jadi loss. Karena apa? Karena teman-teman dicurangi. Jadi itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman tidak boleh serakah ya. Jadi maksud dari serakah ini adalah kita harus selalu menentukan take profit ya. Kalau misalnya kita beli, kita harus tentukan take profitnya di mana. Ketika target profitnya itu sudah cukup, artinya kita sudah keluar dari pasar. Contoh, nih contoh ya. Endo tulis dulu. Biasanya kalau Endo ambil posisi, nih kita ambil contoh paling gampang aja ya. Misalnya harga emas sekarang 1000 ya. Ya, ini contoh doang ya. Sekali lagi ini contoh ya. Harga emas sekarang misalnya harga 1000. Misalnya Endo prediksi ini akan naik, ya kan? Maka di sini kita akan lakukan posisi OB. OB itu adalah open buy ya. Misalnya kita ambil posisi 1 lot, ya kan? Nah, ketika harga naik menjadi ya, misalnya kita begitu kita tahu ini mau naik, kita harus tentukan, oh, kalau saya mau naik, naiknya di angka berapa baru kita akan stop. Contohnya begini. Misalnya kita lagi lomba lari nih, ya kan? Kita lomba lari. Ibaratnya kalau kita nggak pakai take profit, ya, kita ibaratnya kalau kita lomba lari itu kita nggak tahu kita mau lari garis finishnya itu ada di mana gitu loh. Nah itu kan nggak mungkin. Nah jadi ya ibarat sama dengan analoginya dengan lari nih. Kalau kita trading ya misalnya kita mau beli harga emas di harga 1000, kita harus tetapkan oke, garis finish saya di angka berapa. Nah ya misalkan nih saya mau quit di harga 1200. Nah contoh seperti ini ya. Jadi kalau misalnya udah di harga 1200, saya akan lakukan penjualan, ini namanya TP, take profit ya. Jadi di sini kita sudah tahu, oh, kalau saya untung itu saya sudah batasin 200. Jadi jangan sampai teman-teman nanti sudah ke 1200 karena teman-teman nggak pakai TP ya. Akhirnya apa? Sudah hit 1200 tapi dia turun lagi menjadi 900. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang pemula yang terkena, bukan terkena karena apa? Karena dia nggak tahu, dia nggak belajar bahwa sebuah take profit itu penting. Ibaratnya tadi itu sudah contohkan, misalnya kita lagi lomba lari nih, ya kan kita lagi lomba lari, kita nggak ada garis finish, ya kita mau larinya sejauh apa gitu loh, ya. Nah jadi kita harus tentukan sebuah take profit supaya kita tahu kita larinya sejauh apa, supaya kalau kita udah menyentuh garis finish kita bisa istirahat dulu. Istirahat dalam arti apa? Dalam arti kita keluar dari market dulu gitu ya. Nah itu ya. Jadi banyak trader yang seringkali kalap karena ingin memburu keuntungan lebih dan lebih. Jadi itu yang namanya adalah serakah. Ya itu tulis lagi ya, serakah. Ya karena memang serakah ini adalah sifat dasar manusia. Ya, karena ini merupakan sifat dasar manusia, makanya itu kita ingatkan bahwa jangan serakah, ya kan? Nah, apakah bisa manusia tidak serakah? Jawabannya adalah bisa. Ya, untuk itulah di sini Andrew mengingatkan bahwa serakah itu adalah merupakan sifat dasar manusia. Karena ini merupakan sifat dasar, makanya Andrew ingetin jangan sampai serakah, teman-teman ya. Oke? Nah, jadi penting untuk teman-teman ketahui bahwasannya sistem yang berhasil menghasilkan keuntungan pada satu pair mata uang tidak menjamin bisa dijalankan pada pair yang lain. Kenapa? Ya, why? Ya kan? Karena setiap pair itu karakternya beda-beda, ya. Antara pound sterling dengan yen, itu negara-negaranya udah beda. Yang satu Inggris, yang satu Jepang. Tentu karakternya beda, kebijakan ekonominya beda, ya kan? Jadi nggak bisa disamain. Jadi teman-teman jangan sampai
pakai satu sistem berhasil di pound sterling, dipakai di yen lalu nggak berhasil lalu nyalain sistemnya. Wah, sistem ini goblok. Bukan, ya. Bahwa satu sistem itu harus ya dioptimisasi oleh pair dan juga time frame yang bersangkutan. Misalnya kita lagi pakai sistem ini di pair GBP profit, lalu kita pakai ini di emas. Kalau di emasnya loss ya wajar. Kenapa? Karena emas itu karakternya beda dengan pound sterling. Contoh juga, misalnya seperti ini. Misalnya kita lagi trading di emas, kita pakai sistemnya profit terus, tiba-tiba kita ganti ke euro, ya kan? Habis itu di euro ternyata loss juga. Ya wajar, karena karakter emas tidak sama dengan euro. Yang satu adalah komoditi, yang satu adalah forex. Tentu itu adalah dua hal yang berbeda, produk yang berbeda, ya. Jadi Endo minta teman-teman bisa paham tentang hal ini, ya. Yang selanjutnya yang teman-teman harus tahu adalah kuasai money management, ya. Jadi money management ini adalah manajemen modal yang penting dilakukan supaya bisnis teman-teman tidak segera merugi, ya. Untuk trading harian, para profesional menganjurkan agar membuka posisi di lot kecil. Sementara itu membuka posisi dalam lot lebih besar lebih cocok untuk trading jangka panjang. Jadi apabila teman-teman ingin trading, teman-teman harus tentukan dulu, saya maunya short term, medium term, atau long term, ya. Jadi kalau teman-teman mau tradingnya harian, ya, atau yang teman-teman mau pakai pair lebih banyak, teman-teman pakai lotnya kecil. Nah, kecilnya ini berapa? Nah, kecilnya itu kalau di broker yang legal dan resmi, itu paling kecil adalah, ini Endo tulis dulu, ya. Jadi untuk broker yang legal dan resmi itu adalah yang namanya mini. Nah, mini itu paling kecil adalah 0,1, ya. Sementara di atas mini ada yang namanya reguler. Nah, reguler. Kalau reguler ini minimal adalah 1 lot, ya. Jadi teman-teman tentukan dulu. Nah, biasanya untuk mini itu modal yang dibutuhkan adalah $1.000, ya, 1.000 USD. Itu minimal, ya. Untuk regular modalnya itu minimal adalah 10.000 USD. Jadi teman-teman tentukan dulu. Kalau teman-teman mau tradingnya scalping, teman-teman bisa gunakan modal $1.000, bisa scalping. Tapi kalau teman-teman mau hold jangka panjang, teman-teman harus pakai modal yang lebih besar, yaitu $10.000, ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus membuat rencana trading, ya. Di sini Endo tulis dulu. Ini biasa disebut dengan trading plan, ya. Nah, ini, ya. Maksudnya apa? Nah, trading plan itu adalah kita menentukan strategi untuk entry, ya. Di mana kita mau entry, ya. Nah, dari pengalaman teman-teman menerapkan berbagai metode entry pada beragam kondisi pasar, ya. Yang kedua adalah kita harus menentukan risk and reward ratio, ya. Jadi skenario risk management ini harus teman-teman terapkan pada setiap posisi yang teman-teman akan ambil, ya. Jadi yang pertama tentukan dulu kita mau entry di mana, lalu kita tentukan risk and reward ratio. Di sini Endo tulis dulu, ya. Jadi yang pertama kita tentukan entry, ya, ini entry 1. Yang kedua risk and reward ratio. Biasanya risk itu adalah 1 rumusnya, ya. Lalu rasionya adalah 2. Biasanya ini minimal, ada juga yang 3. Ya, ini sekali lagi minimal risknya 1, rumusnya rasionya untuk win adalah 2. Ini paling minimal, tapi tetap ada aja yang pakai 3 juga ada, ya. Lalu yang ketiga tentukan posisi size sesuai dengan target stop loss. Nah, tadi kan di awal Endo sudah jelaskan, kita yang namanya lari itu harus ada garis finish, harus ada take profitnya. Nah, jangan lupa juga setelah kita bisa menentukan take profit dari berapa, ya, kita harus bisa menentukan lotnya berapa dan juga stop lossnya di mana. Contoh ya tadi, ya. Andai kata kita tadi buy, ya, kita tadi open buy, harga emas di 1.000, ya. Lalu kita pasang TP atau target profit di 1.200, ya. Berarti ini kan selisihnya 200, ya. Nah, kalau stop lossnya karena kita pakai 1:2, ya, berarti duanya ini kan 200 nih, take profitnya kan, berarti ini 200, ya kan. Nah, berarti stop lossnya di sini adalah 100, ya kan. Nah, jadi stop loss ini kita bisa pasang 1.000 dikurang 100, ya, sama dengan 900. Jadi kalau 5 kali teman-teman salah, ya, 5 kali teman-teman salah, 5 kali benar dalam 10 kali trading, teman-teman tetap dapat profit. Kenapa?
Karena probability kita untuk benar itu kita bisa mendapatkan rasio lebih besar. Jelas ya untuk ini ya. Yang keempat, kita harus tentukan strategi exit dan take profit. Tadi Endo sudah jelaskan sebelumnya. Jadi kita harus tentukan stop loss di mana. Yang ketiga, kita harus tentukan target ya, target profitnya atau finish kita di mana ya. Tadi Endo sudah jelaskan juga risk and ratio itu 1:2 kira-kira ya. Nah, yang kelima, teman-teman harus membuat jurnal dan catatan untuk evaluasi. Ya tentunya kalau profit teman-teman mungkin ya banyak yang nggak mencatat ya, tetapi biasa kalau udah loss nyatatnya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita membuat jurnal atau catatan, baik itu posisi yang loss maupun posisi yang profit harus dicatat. Penyebab lossnya apa? Penyebab profitnya apa? Dengan begitu, apabila kemudian hari kita mengalami hal yang sama, apabila kita menemukan masalah yang sama, kita bisa men-solve dari jurnal yang kita sudah buat sendiri. Bagaimanapun, jurnal yang kita buat adalah jurnal yang paling bagus dan itu orisinil dan itu merupakan trading experience yang berdasarkan teman-teman trading sendiri. Jangan pakai jurnal orang lain. Kalau jurnal orang lain strateginya beda, modalnya beda, pasarnya beda, ya kan? Ya itu namanya experience orang lain. Tapi kalau teman-teman punya jurnal sendiri tentunya akan lebih cocok, akan lebih akurat apabila teman-teman pakai jurnal itu untuk diri sendiri ya. Nah jadi itu ya yang ini mau sampaikan untuk bagaimana supaya teman-teman bisa berhasil dalam trading forex ya. Sekali lagi ini kita belajar bersama ya. Nah buat teman-teman yang mau PDF ini ya silakan donasi $10 saja. Nah buat teman-teman yang mau PDF ini ya secara gratis ya silakan like, comment, subscribe dan share dan capture lalu kirim ke email profittraining@gmail.com ya. Nah buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis juga, Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Yang penting komen tercepat di salah satu video Profit Training. Akhir kata, pertanyaan Andrew untuk video kali ini adalah poin nomor berapakah yang menurut teman-teman paling tepat? Dan apakah teman-teman punya tips-tips lain yang tadi Andrew belum sampaikan? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi dan kita bisa saling memajukan dunia trader di Indonesia. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam profit!